Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembahasan soal-soal untuk persiapan mengikuti seleksi ASN P3K pada instansi Kementerian Agama. Dan kali ini saya akan membahas soal dengan tema kompetensi teknis untuk jabatan fungsional guru, dan saya fokuskan pada materi terkait dengan kurikulum merdeka pada madrasah. Soal nomor 1. Sejak diberlakukannya kurikulum merdeka di madrasah, istilah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang kita kenal dengan nama KTSP telah berubah menjadi poin A. Kurikulum standar madrasah, B. Kurikulum tingkat madrasah, C. Kurikulum standar pendidikan, dan D. Kurikulum operasional madrasah. Perlu kita ketahui bahwa sejak keluarnya KMA nomor 347 tahun 2022 yang mengatur tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah, itu untuk istilah KTSP telah berubah namanya menjadi kurikulum operasional madrasah atau disingkat KOM. Kalau untuk di Kemendikbud, kurikulum tingkat satuan pendidikan berubah istilah menjadi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah B. Kurikulum operasional madrasah. Soal kedua. Untuk tingkat kelas 11 dan 12 pada madrasah aliyah, dalam struktur kurikulum merdeka, itu termasuk ke dalam fase pilihan jawaban A, B, B, C, D, dan E, serta D adalah fase F. Perlu kita ketahui bahwa dalam kurikulum merdeka pembagian fase untuk jenjang madrasah ibtidaiyah itu adalah fase A, B, dan C, itu untuk masing-masing kelas. Untuk jenjang madrasah sanawiyah itu adalah fase D dan E, dan untuk jenjang madrasah aliyah itu adalah fase dan F. Untuk jenjang madrasah aliyah pada kelas 10 yaitu fase E, dan kelas 11 adalah fase F. Maka pilihan jawaban yang benar adalah D, fase F. Soal nomor 3. Silabus yang dalam Kurtilas dalam kurikulum 13 dimaknai sebagai serangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Dalam kurikulum merdeka dikenal dengan istilah poin A, CP atau capaian pembelajaran, poin B, ATP atau alur tujuan pembelajaran, poin C, modul ajar, dan poin D adalah KKTP. Dalam kurikulum merdeka, istilah untuk CP atau capaian pembelajaran itu merupakan reinkarnasi atau merupakan KI dan KD kalau dalam kurikulum 13. Untuk ATP atau alur tujuan pembelajaran ini adalah merupakan perubahan dari silabus. Untuk modul ajar dalam Kurtilas atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang lalu ini adalah RPP, dan KKTP ini adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kalau dulu kita kenal dalam Kurtilas dinamakan KKM. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran. Soal keempat, alur penyusunan ATP atau alur tujuan pembelajaran yang benar adalah poin A, elemen CP, CP, tujuan pembelajaran, dan ATP. Poin B, elemen CP, CP, ATP, dan tujuan pembelajaran. Poin C, CP, elemen CP, tujuan pembelajaran, ATP, dan poin D adalah CP, elemen CP, ATP, dan tujuan pembelajaran. Perlu kita ketahui bahwa dalam kurikulum merdeka, alur penyusunan ATP adalah diawali dari penyusunan capaian pembelajaran atau CP, kemudian elemen CP diikuti dengan tujuan pembelajaran, dan terakhir adalah ATP. Itu adalah alur penyusunan ATP dalam kurikulum merdeka. Jadi jawaban yang tepat adalah poin C.
Soal nomor 5. Pada akhir fase, peserta didik mampu memahami konsep-konsep dasar manusia, ruang waktu, diakronik atau kronologi, sinkronik, guna sejarah, sejarah dan teori sosial, metode penelitian sejarah, serta sejarah lokal yang diberikan melalui konten pengantar ilmu sejarah. Melalui pengembangan sejumlah pengetahuan tersebut dibangun pula akhlak mulia dan sikap ilmiah seperti jujur, objektif, bernalar kritis, kreatif, mandiri, inovatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Format paragraf di atas merupakan, ini ada sebuah paragraf atau pernyataan, kita diminta untuk menentukan apakah ini merupakan format CP, elemen CP, tujuan pembelajaran, atau ATP. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa pada kurikulum 13, itu istilah KI dan KD itu sebenarnya sudah melebur jadi satu, digabung menjadi satu, menjadi sebuah paragraf yang di dalamnya sudah termaktub atau termasuk di dalamnya adalah kata-kata kerja operasional, kemudian sikap ilmiah, kemudian sikap sosial, dan juga sikap spiritual. Dalam formatnya digabung menjadi sebuah paragraf, dan ini adalah format dari sebuah capaian pembelajaran atau CP dalam kurikulum Merdeka. Jadi, jawaban yang benar format ini, paragraf ini adalah capaian pembelajaran. Soal nomor 6. Berikut ini adalah prinsip penilaian atau asesmen dalam kurikulum Merdeka, kecuali poin A informatif, B berkeadilan, C objektif, dan D edukatif. Kita perlu ketahui bahwa dalam kurikulum Merdeka, prinsip-prinsip penilaian itu ada 3 macam, yaitu berkeadilan, yang kedua adalah objektif, dan yang ketiga adalah edukatif. Jadi, yang bukan prinsip penilaian dalam kurikulum Merdeka yaitu poin A, informatif. Soal nomor 7. Seorang guru memberikan kuis pada akhir pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian proses pembelajaran saat itu. Dalam kurikulum Merdeka, bentuk asesmen seperti ini termasuk ke dalam jenis penilaian A, diagnostik, B, formatif, C, sumatif, dan D, performansi. Berarti kita harus mengetahui jenis-jenis penilaian yang ada dalam kurikulum Merdeka. Nah, kalau kita lihat soal ini, kata kuncinya ada kuis yang diberikan pada akhir pembelajaran. Kalau kita lihat atau kita ketahui bahwa dalam kurikulum Merdeka, jenis penilaian itu ada 2, yaitu formatif dan sumatif. Penilaian formatif atau hasil penilaian formatif ini digunakan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Tetapi kalau penilaian sumatif, ini hasilnya digunakan untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Ini seperti PAS dan PAT. Jadi, kalau kita melihat kembali ke dalam soal ini, jawaban yang paling tepat adalah penilaian formatif. Karena guru ini memberikan kuis pada akhir pembelajaran. Pada saat itu sedang berlangsung proses pembelajaran dan kemudian diakhiri dengan pemberian kuis untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran. Tadi ini adalah termasuk jenis penilaian formatif. Soal ke-8. Untuk kelas 10 Madrasah Aliyah dalam 1 tahun ajaran proyek P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini dilakukan sekurang-kurangnya A. 1 proyek, B. 2 proyek dengan tema berbeda, C. 3 proyek dengan tema berbeda, dan D. 4 proyek dengan tema berbeda. Kita harus tahu bahwa beban proyek pada kurikulum Merdeka untuk P5 dan proyek Rahmatan lil Alamin itu untuk jenjang MI itu ada minimal 2 proyek dalam 1 tahun, paling sedikit 2 proyek dalam 1 tahun untuk di jenjang MI. Kemudian kalau untuk jenjang MTS dan MA, khususnya kelas 10, ini minimal adalah 3 proyek dengan tema yang berbeda. Kalau untuk kelas 11 dan kelas 12,
jenjang madrasah aliyah, dalam 1 tahun minimal ada 2 proyek dengan tema yang berbeda. Jadi, kalau dalam pertanyaan ini untuk kelas 10 jenjang madrasah aliyah, berarti dalam 1 tahun harus menyelesaikan paling sedikit sekurang-kurangnya 3 proyek dengan tema yang berbeda. Jawaban yang paling tepat adalah C. Bapak Kadafi Ritonga selaku guru menugaskan peserta didiknya melakukan penelitian dan belajar mempraktekkan musik kompangan yang biasa dimainkan pada acara selamatan atau syukuran di kampung dengan target mahir dalam jangka waktu tertentu. Bentuk pembelajaran seperti ini termasuk dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema poin A. Hidup berkelanjutan, B. Kearifan lokal, C. Bhinneka Tunggal Ika, dan D. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Kita perlu ketahui bahwa dalam kurikulum Merdeka, tema P5 yang sudah ditentukan ada 8 buah, yaitu yang pertama hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, demokrasi Pancasila, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, dan tema yang terakhir atau yang ke-8 adalah kebekerjaan. Kalau kita lihat konteks kalimatnya, bahwa Bapak Kadafi Ritonga selaku guru ini menugaskan siswanya untuk melakukan suatu proyek penelitian, yaitu mempraktekkan musik kompangan. Kita tahu bahwa musik kompangan ini adalah suatu musik tradisional yang biasanya ini dimainkan atau digunakan pada acara selamatan atau syukuran di kampung-kampung. Kalau seperti ini, tema yang betul sesuai dengan konteks kalimat ini adalah tema kearifan lokal. Jadi, pilihan yang tepat adalah opsi B. Ibu Anita mengajar di Madrasah Aliyah. Beliau melihat anak-anak di madrasahnya belum maksimal menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Maka beliau membentuk peserta didiknya dalam beberapa tim proyek untuk pengolahan sampah organik dan anorganik. Juga bagaimana sampah tersebut diolah menjadi kompos dan sampah plastik diolah menjadi ekobrik. Nah, bentuk pembelajaran seperti ini termasuk dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin dengan tema poin A. Berkeadapan atau ta'adub, poin B. Keteladanan atau qudwah, poin C. Berimbang atau tawazun, dan poin D. Dinamis dan inovatif atau tatawur wa ibtikar. Kalau kita lihat dalam kurikulum Merdeka, tema P5 untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin itu ada 10, yaitu berkeadapan atau ta'adub, keteladanan qudwah, berimbang tawazun, dinamis dan inovatif, tatawur wa ibtikar, toleransi tasamuh, musyawarah syura, kesetaraan musawah, lurus dan tegas iktidal, mengambil jalan tengah tawasud, dan tema yang ke-10 adalah kewarganegaraan dan kebangsaan atau muwatonah. Yang sesuai dengan konteks kalimat atau pertanyaan ini, kalau kita cermati, pertanyaan ini kata kuncinya adalah yaitu dalam hal proyek pengolahan sampah organik, pengolahan sampah dan diolah menjadi kompos, dan kemudian sampah plastik diolah menjadi ekobrik. Nah, ini adalah suatu kreativitas dan inovasi. Jadi, pilihan jawaban yang tepat tentu adalah poin D, dinamis dan inovatif, yang dinamakan tatawur wa ibtikar. Demikianlah untuk pembahasan soal-soal kompetensi teknis bagi Bapak Ibu Guru yang kali ini saya fokuskan dalam tema implementasi kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita akan bertemu kembali dalam tayangan video selanjutnya untuk part yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.